Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pindrang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan menciptakan pelayanan publik yang prima, profesional, responsif, inovatif, melayani dan akuntabel. Melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Askari, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pindrang. Kami berkomitmen untuk membangun zona integritas yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dalam pelayanan publik yang bebas korupsi. Pembangunan zona integritas bukan hanya sekedar perubahan pada struktur birokrasi, tapi merupakan langkah penting dari upaya kami untuk memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan berintegritas kepada masyarakat, khususnya dalam urusan administrasi kependudukan. Dengan penerapan zona integritas, kami telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan kemudahan akses masyarakat melalui inovasi pelayanan administrasi kependudukan seperti pelayanan bagi masyarakat rentan. Kami sebut inovasi CDR, yaitu cari data dan rekam. Bahkan telah direplikasi beberapa instansi di luar Kabupaten Pindrang. Kami juga mempunyai inovasi ketuk pintu kubur, Prodesaku, Perinduku, dan beberapa inovasi lainnya. Kami akan terus berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan reformasi birokrasi yang bebas praktik koruptif dan selalu berorientasi pada pelayanan prima, yaitu profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Kami juga yakin dengan komitmen bersama dan terus menjaga integritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pindrang dapat menjadi role model bagi instansi pemerintah Kabupaten Pindrang yang lain dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di Kabupaten Pindrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Area 1, Manajemen Perubahan, bertujuan untuk membangun sistem manajemen yang adaptif dan inovatif guna meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pindrang menuju pelayanan publik yang prima. Sebagai pimpinan sekaligus sebagai role model, berkomitmen penuh untuk mendorong setiap elemen organisasi terlibat aktif dalam perubahan. Ini adalah upaya bersama dalam mewujudkan pemerintah yang responsif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Pimpinan memiliki peran kunci dalam menggerakkan perubahan. Komitmen yang teguh dan teladan yang diberikan menjadi landasan kuat bagi seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan zona integritas. Kemudian pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas. Tim ini terdiri dari individu-individu yang berdedikasi untuk merancang, mengawal, dan mengevaluasi setiap proses perubahan di dalam instansi. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kerja yang konkret. Rencana kerja ini mencakup target-target yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Sebagai bagian dari proses pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui aplikasi Evaluki, program kerja dalam pembangunan zona integritas dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Hasil pemantauan dan evaluasi akan dirangkum dalam laporan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap prosedur, integritas pegawai, hingga kualitas layanan publik. Manajemen perubahan juga diiringi dengan upaya untuk mengubah mindset dan budaya kerja di lingkungan instansi kami. Kami berkomitmen menciptakan budaya kerja yang lebih adaptif melalui kegiatan briefing pagi. Dengan briefing pagi yang struktur dan konsisten, dapat membentuk budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Agen perubahan juga sebagai penggerak untuk mendorong terjadinya perubahan melalui berbagai tindakan strategis dan inovatif yang dilakukan. Sebagai hasil dari implementasi manajemen perubahan ini, kami telah berhasil mencapai sejumlah capaian, di antaranya hasil penilaian Ombudsman
dan mendapatkan predikat pelayanan prima pada penilaian Citra Pelayanan Prima tahun 2024. Area 2. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem serta prosedur kerja. Penyusunan, penerapan, pemantauan, serta evaluasi setiap standar operasional prosedur diharapkan dapat menunjang setiap kegiatan pelaksanaan pelayanan agar berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam penerapan kegiatan pelayanan dan proses pengadministrasian data kependudukan. Transformasi digital yang mendukung administrasi dan pelayanan publik diwujudkan melalui beberapa inovasi dalam langkah menuju pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. Keterbukaan informasi publik diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi akurat dan pelayanan prima sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Area 3. Penataan sistem manajemen apatur. Sistem manajemen apatur yang efektif menjadi fondasi utama untuk mencapai predikat ini. Hal ini mencakup pengelola sumber daya manusia yang profesional, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance. Dalam rangka mencapai kinerja di Disdukcapil Kabupaten Pindrang yang lebih optimal, perencanaan kebutuhan pegawai menjadi langkah awal yang sangat penting. Langkah pertama dalam perencanaan kebutuhan pegawai adalah penyusunan analis jabatan dan beban kerja pegawai untuk membantu pegawai yang dibutuhkan dalam mendukung fungsi organisasi. Evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pencapaian individu dan tim sesuai dengan rencana strategis instansi. Dengan pengembangan pegawai yang berkesinambungan, diharapkan dapat membangun tim yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki komitmen yang untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja individu merupakan proses penting untuk mengukur capaian kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Pegawai yang memiliki kinerja tinggi diberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi pegawai agar terus berkinerja baik dan mencapai target kinerja yang lebih tinggi. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan mengintegrasikan sistem kerja berbasis teknologi yang lebih efisien dan transparan, penggunaan aplikasi absensi menggunakan smartphone, dan mengelola kinerja melalui aplikasi MyISN. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksana program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator
keterlibatan pimpinan. Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termaksud di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis unit kerja tersebut. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi sebagai berikut. Yang pertama, unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan. Kedua, unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja. Dan yang ketiga, pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala. Pengelola akuntabilitas kinerja. Pengelola akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelola data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Area 5. Penguatan pengawasan. Sasaran penguatan pengawasan meningkatkan sistem integritas dan kepatuhan dalam upaya pencegahan KKN. Di dalam pelayanan pengaduan itu kita mengenal dua macam. Yang pertama adalah pengaduan secara offline melalui ruang pengaduan dan pengaduan secara online. Dan pelayanan pengaduan ini mempunyai aplikasi yang diberi nama The Trust. Di dalam aplikasi The Trust ini ada beberapa macam. Yang pertama, pengaduan konsultasi dokumen kependudukan, layanan dokumen kependudukan, kode etik atau kinerja pelayanan, pelanggaran mekanisme dan prosedur, gratifikasi, whistleblowing, kritik, dan saran. 5 hal utama di era penguatan pengawasan. Yang pertama, pengendalian gratifikasi. 2. Penerapan sistem pengendalian inter pemerintah SPIP. Ketiga, pengaduan masyarakat. Keempat, sistem whistleblowing. Dan kelima, penanganan benturan kepentingan. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen penuh terhadap pelayanan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel menjadi dasar utama dalam memenuhi harapan masyarakat. Standar pelayanan yang jelas dan terukur merupakan fondasi utama untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait prosedur, waktu pelayanan, dan biaya yang mungkin dikenakan melalui berbagai media yang telah tersedia. Setiap pelayanan publik diatur dengan prosedur yang sederhana, waktu penyelesaian yang terjamin, dan biaya yang dipublikasikan secara transparan. Standar pelayanan diperbaharui secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang baik tidak hanya tentang prosedur yang tepat, tetapi juga bagaimana masyarakat dilayani dengan sikap yang penuh rasa hormat dan profesional. Melalui pelatihan berkelanjutan, petugas pelayanan dilatih untuk memberikan pelayanan yang profesional dan empati, dengan menerapkan budaya senyum, sapa, dan salam. Pelayanan menjadi lebih hangat dan menciptakan pengalaman yang positif bagi masyarakat. Masukan dan keluhan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam perbaikan pelayanan. Untuk itu, berbagai saluran pengaduan telah disediakan, mulai dari kotak saran di kantor hingga aplikasi pengaduan online. Setiap pengaduan yang masuk diproses secara transparan dan ditangani dengan cepat. Masyarakat dapat memantau status pengaduan mereka, sehingga proses penanganan bisa dipantau secara langsung. Penilaian kepuasan dilakukan secara berkala melalui survei yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung di lokasi pelayanan maupun melalui platform online. Hasil survei ini kemudian diolah dan dipublikasikan secara terbuka. Hasil ini menjadi tolak ukur utama dalam mengevaluasikan dan meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan. Di era digital saat ini, teknologi menjadi kunci utama dalam mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Berbagai layanan kini dapat diakses secara online, mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian. Selain itu, sistem antrian telah diterapkan untuk mengurangi waktu tunggu, menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan terstruktur. Berbagai inovasi telah dijalankan untuk semakin mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Inovasi ini dirancang untuk menjawab tantangan, memanfaatkan teknologi, dan memperbaiki proses pelayanan secara berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Ahmadi Akil selaku penjabat Bupati Pindrang mendukung sepenuhnya serta mengapresiasi Disduk Capil Kabupaten Pindrang dalam kegiatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kami berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan prima, sekaligus role model bagi seluruh instansi pemerintah Kabupaten Pindrang dalam pembangunan zona integritas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.